Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya dan salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami selaku kelompok 4 dari kelas 3D S1 Akuntansi yang akan menginformasikan mengenai topik 4 yaitu manajemen dan eksekutif pada mata kuliah pengantar bisnis. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah banyak sekali mendengar pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, maka alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Yaitu dimulai dari saya sendiri, yaitu Erika Alicia dengan NIM 2017-051094 dan keempat rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikadek Putri Wiliantari dengan NIM 2017-051108. Perkenalkan, nama saya Animade Suci Arya Yuriantini dengan NIM 2017051118. Dan perkenalkan, saya Kadet Tiana Putri dengan NIM 2017-051120. Dan perkenalkan, nama saya Ikade Anggardiatna dengan NIM 2017051124. Baik, setelah kami memperkenalkan diri, maka kami akan memulai presentasinya. Materi pertama akan dibawakan oleh Suci. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan bagaimana manajemen. Next. Pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama ada John G. Glover, mendefinisikan manajemen sebagai kepandaian manusia menganalisa, merencanakan, memotivasi, menilai, dan mengawasi penggunaan secara efektif sumber-sumber manusia dan bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua ada Oliver Sheldon, memandang manajemen sebagai fungsi dalam industri mengenai pelaksanaan aturan di dalam batas yang ditetapkan dalam administrasi dan lapangan kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada Louis Allen dalam Management and Organization menuliskan bahwa manajemen adalah suatu bentuk pengetahuan yang sistematis yang didasarkan pada prinsip umum yang digunakan dalam praktek bisnis. Dari beberapa definisi tersebut dapat dilihat bahwa Sheldon menyatakan manajemen sebagai suatu fungsi, Glover memandang manajemen sebagai suatu intelek atau kepandaian, dan Allen melihatnya sebagai suatu pengetahuan yang didasarkan atas prinsip umum. Dari definisi tersebut, yang penting dicatat yaitu sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa manajemen sebagai suatu kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Next. Definisi manajemen secara umum yaitu suatu kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Next. Kemudian manajemen sering dikatakan sebagai suatu seni karena adanya penerapan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan tertentu. Karena di dalamnya ada penggunaan teknik manajemen, maka dikatakan juga manajemen sebagai sains. Karena memimpin bisnis adalah orang yang memiliki berbagai karakter, maka diperlukan orang yang dapat mengkombinasikan kedua hal yaitu art dan science. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin membawakan materi mengenai latar belakang manajemen modern.
Perkembangan manajemen modern tidak terlepas dari ditemukannya revolusi industri yang dimulai pada tahun 1970. Sebelum tahun itu, struktur ekonomi kita masih sangat sederhana, di mana produksi itu hanya dilakukan menggunakan tangan. Sejak adanya revolusi industri, maka muncullah produksi dan konsumsi berbagai macam barang, sehingga teknik distribusi berusaha menemukan daerah-daerah konsumen. Hal inilah yang mendasari munculnya scientific management. Bisnis sekarang ini tidak saja menyangkut bagaimana merencanakan dan mengorganisasikan sehingga tercapainya efisiensi, tetapi juga menyangkut masalah tanggung jawab pengusaha terhadap karyawan dan juga masyarakat umum. Manajemen bisnis muncul menjadi pengetahuan profesional pada abad ke-20. Kemajuan ini dapat dilihat pada perguruan tinggi yang mengajarkan mahasiswa berbagai aspek manajemen serta mendidik mereka menjadi profesional pada berbagai bidang manajemen. Karena adanya spesialisasi dalam manajemen profesional, terjadilah pemisahan antara pemilik dan manajer, serta pada masa itu juga mulai berkembang kode etik manajer dalam berbagai bidang. Kemudian selanjutnya ada gerakan scientific management. Henry Fayol, seorang Prancis yang memimpin sebuah pertambangan batu bara beberapa tahun sebelum Taylor, mengembangkan teori scientific management dan memberi prinsip dasar manajemen sampai Taylor mengembangkan scientific management. Taylor dinyatakan sebagai bapak dari scientific management karena sebagian besar penelitiannya dilakukan di bengkel dan dinyatakan dia berkonsentrasi secara ilmiah. Taylor mengakui bahwa mesin yang menghemat tenaga, spesialisasi dalam pekerjaan, dan produksi massal, semua itu tidak akan berguna jika dipimpin oleh orang yang tidak mau mengawasi dan memperbaiki teknik kerja. Taylor menyuarakan bahwa manajer harus memperhatikan bagaimana memperbaiki teknik kerja dan harus mencari metode pelaksanaan yang sesuai. Taylor sangat tertarik dengan penelitian teknik kerja agar mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain menyangkut scientific of shoveling, yaitu teknik menggunakan singkup. Selama beberapa tahun kemudian, dia membuat eksperimen dan menganalisis pekerjaan besi. Setelah penelitian ini selesai, dia menyatakan bahwa produktivitas dapat meningkat dari 12,5 ton menjadi 47,5 ton per pekerja perharinya. Dan penghasilan perharinya naik dari 1,15 US dollar menjadi 1,85 US dollar per pekerjanya. Kemudian dia meninggalkan Midvale Steel dan bekerja sama dengan The Bethlehem Steel Co. Dan di sana dia menghabiskan waktunya dengan percobaan-percobaan metode scientific. Filosofinya, ia adalah meningkatkan produktivitas dengan menerapkan prinsip scientific terhadap tugas-tugas manajerial dan akan memungkinkan pekerja menerima upah lebih tinggi, bagian laba pengusaha makin besar, dan juga dapat mengurangi beban kerja buruh. Beberapa prinsip dasar scientific management yang dikemukakan oleh Taylor ialah, yang pertama, semua manajer harus dilatih menggunakan prinsip scientific untuk menggantikan metode coba-coba dalam memecahkan masalah. Yang kedua, manajer harus memilih kemudian melatih pekerja, bukan memilih dan membiarkan mereka bekerja sesuai dengan kebiasaan mereka. Kemudian yang ketiga, manajer harus bekerja sama dengan pekerja sehingga menuntut mereka agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan prinsip scientific. Dan yang terakhir, yaitu harus ada pembagian kerja yang kira-kira sama tanggung jawabnya antara manajemen dan juga pekerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya dibawakan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi-fungsi manajemen. Next. Nah, suatu organisasi dapat berjalan dengan baik karena adanya pengelolaan manajemen yang baik. Nah, dalam hal ini, fungsi manajemen diperlukan sebagai sarana pengembangan organisasi. Di sini terdapat 4 fungsi manajemen yang paling dikenal dan banyak digunakan oleh sebuah organisasi. Fungsi ini disebut dengan POAC atau yang singkatan, yaitu pertama ada planning atau perencanaan, kemudian ada organizing atau pengorganisasian, kemudian ada actuating atau pengarahan, serta controlling atau pengendalian. Yakni sebagai berikut. Yang pertama ada planning, yaitu planning adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan persiapan masa depan kegiatan bisnis. Selain itu, planning juga merupakan fungsi manajemen yang paling penting. Karena di sini diformulasikan apa yang akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan, di mana dan caranya, serta bagaimana menilainya. Yang kedua itu ada organizing dan staffing. Nah, organizing di sini menyangkut persiapan untuk melaksanakan planning menjadi kegiatan nyata. Hal ini memerlukan prosedur dan mengalokasikan fungsi-fungsi dan kewajiban unit organisasi dari suatu individu. Tugas organizing adalah merancang suatu tim kerjasama, mengatur aturan otoritas, dan kemudian dalam berbagai jenjang organisasi. Sedangkan staffing adalah memilih dan mengembangkan personil terutama yang membantu di tingkat eksekutif formal. Next. Nah, yang ketiga ada coordinating. Coordinating di sini itu menyangkut mengintegrasikan berbagai unit yang berbeda termasuk prosedur, orang, polisi, dan perencanaan. Sebab semakin besar organisasi, semakin penting pula fungsi ini. Mengapa demikian? Karena koordinasi di sini harus selalu pada tingkat organisasi. Misalnya saja seorang mandor harus melihat bahwa bagian produksi harus dikoordinasikan dengan departemen yang bertanggung jawab mengenai bahan baku. Dan pada bagian desain produk harus ada koordinasi dengan bagian penjualan agar dapat mengetahui pilihan dan kebutuhan konsumen. Terus yang terakhir itu ada controlling. Controlling di sini artinya memimpin pekerjaan agar mengikuti arah yang diharapkan dan yang telah ditetapkan. Selain itu, kontrol di sini juga bukan berarti mencari-cari kesalahan orang lain. Akan tetapi kontrol bertujuan mengembalikan segala sesuatu ke jalan yang benar seandainya terdapat kesalahan. Next. Dan materi keempat, pengertian eksekutif akan dibawakan oleh saya sendiri. Yaitu apa sih pengertian eksekutif? Next. Nah, eksekutif sendiri adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan orang lain yang ada di bawah pengawasannya. Dia adalah perantara antara pemerintah yang diberikan oleh administrasi dan pekerja. Selain itu, seorang eksekutif juga harus mahir dan mampu dalam membuat suatu keputusan. Sebagai pembuat keputusan, dia harus memiliki pengertian dan kemampuan dalam beberapa keterampilan atau skills, yakni diantaranya ada technical skills, human relation skills, conceptual skill, decision making skill, dan time management skills. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai usaha untuk mencapai manajemen atau posisi puncak. Istilahnya, bagaimana kita bisa mencapai posisi puncak adalah dengan menaiki tangga dari bawah untuk selanjutnya sampai di atas. Jadi di sini kita bakal membahas 8 anak tangga untuk mencapai manajemen puncak. Next. Yang pertama adalah hard work atau mau bekerja keras. Kerja keras di sini dimaksudkan untuk segala jenis pekerjaan, segala jenis betapa bedanya perusahaan tersebut, juga bagaimana kita bisa melakukan usaha terbaik kita untuk pekerjaan. Di zaman sekarang, apa sih yang nggak instan? Jadi yang dicari untuk bisa mencapai posisi puncak adalah siapa yang mau bekerja keras dari bawah untuk bisa membangun perusahaan ataupun mencapai posisi puncak itu sendiri. Istilahnya tidak ada pengusaha yang tidak pernah bekerja sebagai karyawan. Berarti dia sudah memulai dari bawah untuk selanjutnya sampai di atas. Seperti misalnya pengusaha taksi yang mungkin dulunya adalah seorang supir taksi ataupun seorang yang punya garmen, itu dulunya
mungkin pernah bekerja di garment itu sendiri. Yang kedua adalah getting things done with people atau pandai bekerja sama dengan orang lain. Ilmu manajemen sebenarnya berfokus terhadap bagaimana kita sebagai orang yang ada di posisi puncak itu bisa menggunakan tenaga orang lain untuk tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi bagaimana kita bisa murah hati, banyak senyum, setelah itu bisa bekerja sama bersama bawahan, dan juga bisa menghadapi atasan dengan baik. Dan juga tidak pernah berpikiran, oh kerjaan ini selesai dengan saya sendiri. Tapi bagaimana orang itu yang ada di posisi puncak itu bisa memanage dan juga dimanage orang-orang lain. Yang ketiga adalah good appearance. Jadi bukan berarti orang itu harus udah dari lahir ganteng atau cantik. Tapi bagaimana manner, perilaku jujur dan juga disiplin. Dan juga bagaimana dia bisa berpenampilan rapi dan juga menunjukkan bahwa dia siap untuk bekerja dan juga berada di posisi puncak. Next adalah self-confident atau yakin, percaya diri. Bahwa kita harus memiliki kepercayaan diri ini udah jadi rahasia umum untuk semua orang yang ingin sukses, bahwa sesuatu harus diraih dengan tanpa keraguan-raguan ataupun tanpa bimbang. Jika niat kita baik, pasti akhirnya di belakang juga pasti baik. Dan yang selanjutnya adalah making sound decision atau pandai untuk membuat keputusan. Orang-orang yang bekerja dengan bisa membuat keputusan yang baik pasti bisa untuk mencapai sukses dengan jalan-jalan yang sudah saya sebutkan tadi. Istilahnya membuat keputusan adalah seperti kita menyiapkan gelas kosong dan kemudian diisi oleh orang lain. Bagaimana orang-orang itu bisa mempengaruhi dan kita bisa mendengarkan pendapat mereka dan bisa memunculkan satu keputusan yang bisa mempengaruhi seluruh manajemen. Itu adalah salah satu poin penting orang untuk bisa mencapai manajemen puncak. Selanjutnya adalah ambition in drive adalah atau ambisi untuk maju. Orang yang ingin mencapai posisi puncak harus berkemauan untuk maju. Orang-orang gigih dalam kehidupan dan apapun jenis pekerjaan yang dilakukan, prosesi apapun yang dihadapi, dan juga kita harus mampu untuk melihat ke depan dan berjuang untuk menggapai apapun yang kita idam-idamkan. Next adalah college education. College education ini bukan berarti orang itu harus berpendidikan formal. Orang itu harus sekolah tinggi-tinggi. Tapi pendidikan memang yang nomor satu. Tapi soft skill seperti misalnya kehidupan kita menghadapi orang dan juga hard skill kita yang bisa kita tempuh dengan mengikuti pelatihan ataupun juga kursus-kursus, penataran di kantor, membaca buku, dan lain sebagainya juga sangat diperlukan untuk orang-orang yang mencapai ke posisi puncak. Tenaga terdidik mungkin harganya murah, tapi orang yang terdidik itu memiliki ilmu dan keterampilan yang akan dibayar mahal. Next adalah ability to communicate. Jadi pandai berkomunikasi. Ilmu komunikasi itu bukan tentang kita bisa bicara dengan orang, tapi tentang bagaimana orang itu bisa paham apa yang kita bilang dan sekaligus bisa jadi sugesti untuk mereka mengikuti arahan kita. Komunikasi yang baik itu diikuti juga dengan perilaku yang jujur, konsisten dalam pembicaraan, dan juga bisa memuasai puncak-puncak karir yang diidam-idamkan oleh orang lain, yaitu untuk mencapai manajemen puncak. Mungkin demikian dari saya terkait dengan usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk mencapai manajemen puncak. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tingkatan manajemen. Next. Di dalam suatu organisasi ada 3 macam tingkatan manajemen, yakni yang pertama adalah top level manager. Ini berhubungan dengan pengambilan keputusan yang menyangkut perencanaan strategis atau strategic decision making. Contohnya seperti menetapkan tujuan perusahaan, membuat perencanaan, dan mengatur strategi guna mencapai tujuan. Yang kedua, middle level manager. Ini berhubungan dengan keputusan yang bersifat taktis atau tactical decision making. Misalnya, merencanakan modal kerja, penjadwalan proses produksi, mengatur anggaran keuangan, dan mengatur tenaga kerja. Yang ketiga,
lower level manager. Ini menyangkut masalah operasional, melaksanakan kegiatan pekerjaan, dan selesai pada waktunya atau selesai tepat waktu. Ia berhubungan dengan pekerjaan harian, menjaga kelancaran pekerjaan, menyiapkan surat-surat penjualan, mengirim barang, dan lain sebagainya. Pada tingkatan corporate hierarchy, top, middle, dan bottom, ini juga dikenal dengan manajemen piramid, di mana top manager adalah kekuasaan tertinggi yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan produksi. Contohnya seperti seorang CEO. Dia menguasai seluruh organisasi. Dia yang memilih orang, membuat rencana, dan juga mencari dana. Dan middle manager, dia bertanggung jawab pada satu divisi. Tugasnya melaksanakan rencana yang telah ditetapkan oleh top manager untuk mengkoordinasikan first line manager. Next. Yang berikutnya adalah pemimpin tiga arah. Pemimpin yang baik ialah pemimpin tiga arah. Yang dimaksud dengan hal tersebut ialah di mana seorang pemimpin, ia akan berusaha memimpin ke atas atau lead up, yakni mempengaruhi pemimpinnya dan meringankan beban atasan. Ada juga loss across, yakni membantu koleganya untuk bekerja sama mencapai sesuatu yang bersifat produktif dan memperoleh rasa saling hormat. Dan yang terakhir adalah lead down, yaitu membantu anak buah untuk meningkatkan potensi diri mereka dengan cara dia akan memberikan contoh serta membantu orang lain untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, tugas pemimpin tak terbatas hanya pada memimpin anak buah saja, tetapi juga berperan ke samping dan ke atas. Next. Yang berikutnya adalah style kepemimpinan yang efektif. Dalam style kepemimpinan yang efektif, ada 3 kategori leadership, yakni yang pertama, autocratic leader, yakni ia dapat membuat keputusannya sendiri tanpa perlu konsultasi dengan pihak yang lain. Yang kedua, democratic leaders, yakni mendelegasikan otoritas dan mengikut sertakan karyawan dalam pembuatan keputusan. Dan yang ketiga adalah laissez-faire leaders, yakni berperan sebagai konsultan dan mendorong bangkitnya ide, pemikiran, dan opini dari bawahannya. Dalam style kepemimpinan efektif, seorang leader yang baik tidak akan menggunakan satu style saja, tetapi ia akan menggunakan style sesuai dengan situasi dan kondisi yang ia hadapi. Ini juga bisa disebut sebagai contingency leadership. Next. Dan yang terakhir adalah bangun budaya organisasi. Pemimpin yang kuat merupakan elemen yang penting dalam melahirkan budaya organisasi yang mengikuti nilai dan norma dalam sebuah organisasi. Masing-masing organisasi tentu memiliki kebiasaan yang spesifik dalam melakukan sesuatu hal. Ini dapat dikatakan sebagai corporate culture. Baik, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Untuk waktunya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena tadi diawali dengan salam, maka alangkah baiknya diakhiri dengan salam juga. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam harmoni.